Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya atas nama Jatun Menaloka, NIM 2001080069, kelas 4C, mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Di sini saya akan membawakan materi mengenai teori konsumsi dan investasi. Konsumsi dan investasi merupakan dua kegiatan yang penting dan saling berkaitan. Penundaan konsumsi pada saat ini dapat dikatakan sebagai investasi untuk konsumsi pada masa mendatang. Dengan demikian, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Investasi terhadap aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung, di mana dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, atau di pasar turunan. Kedua adalah investasi tidak langsung, yaitu dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investor. Perusahaan investor adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolio. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah pusat teori Keynes, Fakultas Ekonomi, yang disajikan dalam J. General Teori pada tahun 1936. Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal jumlah yang dikonsumsi dari setiap dolar tambahan mendapatkan antara 0 dan 1. Contoh kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh siapapun, mulai dari sektor rumah tangga, perusahaan, hingga pemerintahan. Ada banyak contoh kegiatan konsumsi di kehidupan sehari-hari. Contohnya kegiatan konsumsi dari sektor rumah tangga. Misalnya seorang anak membutuhkan buku untuk menulis, ada seorang ibu membutuhkan bahan dapur untuk memasak, dan juga ayah yang membutuhkan koran untuk membaca berita. Selain itu, ada pun contoh kegiatan konsumsi sektor perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan yang membutuhkan beberapa bahan baku untuk industri atau pegawainya. Contoh lain, pembelian mesin di sebuah perusahaan juga bisa dibilang kegiatan konsumsi. Sebagai contoh kegiatan konsumsi sektor pemerintahan sendiri, contohnya seperti membangun rumah untuk KPR dengan bunga rendah dan ditujukan bagi para pegawai. Selain itu, membeli peralatan proyek pun termasuk kegiatan konsumsi. Berikut investasi. Bisnis investasi tetap disebut modal neoklasik investasi. Mengkaji manfaat dan biaya dari memiliki barang modal, berikut adalah 3 variabel yang menggeser investasi. Yang pertama, produk marginal modal. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, peraturan pajak untuk mengembangkan modal. Bayangan bahwa ada 2 jenis perusahaan. Perusahaan produksi yang memproduksi produk dan jasa dengan menggunakan modal yang mereka sewa, dan perusahaan sewa yang membuat semua investasi dalam perekonomian. Macam-macam investasi. Yang pertama ada deposito. Deposito merupakan produksi investasi yang disediakan oleh perbankan bagi para nasabahnya yang ingin meraih manfaat lebih selain dengan membuka rekening tabungan. Investasi dalam bentuk deposito dibagi menjadi sertifikat deposito dan deposito berjangka. Yang kedua adalah saham. Perusahaan-perusahaan besar kelas nasional dan internasional banyak melakukan investasi dalam bentuk saham. Secara garis besar, saham merupakan bentuk lain dari aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sebagai contoh, Anda mempunyai saham sebesar 50% dari sebuah perusahaan, maka bisa disimpulkan Anda memiliki setengah dari total aset yang dikantongi perusahaan tersebut. Biasanya saham dibuat dalam bentuk surat berharga untuk menunjukkan kepemilikan investor. Yang berikut adalah obligasi. Obligasi umum ditemui pada bisnis yang mengakomodasi jasa pinjaman modal. Manfaat yang akan diperoleh dari investasi obligasi cenderung lebih tinggi dibandingkan deposito. Menginginkan bunga yang ditawarkan pun lebih tinggi. Kendati demikian, menginvestasikan modal finansial Anda pada obligasi cukup berisiko. Karena jika si peminjam modal bangkrut, kemungkinan besar utang modal yang Anda berikan tidak akan dibayarnya. Yang berikut reksadana. Reksadana turut meramaikan dunia investasi di kalangan bisnis.
dan masyarakat umum. Pada dasarnya, reksadana merupakan tempat untuk menghimpun uang secara kolektif untuk kemudian dikelola oleh manajer. Seluruh manfaat dari kegiatan ini akan dibagi rata kepada semua investor yang bergabung. Tidak mengherankan jika kemungkinan reksadana disebut-sebut sebagai tempat berkumpulnya para investor. Yang kelima adalah emas. Sebagian besar Indonesia menginvestasikan uang dalam bentuk emas. Jika dibandingkan dengan bentuk investasi real lainnya, emas memiliki manfaat yang lebih beragam. Selain dalam bentuk perhiasan, investasi ini bisa berupa emas murni dan emas batangan. Selanjutnya adalah investasi properti. Investasi properti termasuk dalam tipe investasi non-real lantaran tidak melibatkan uang secara langsung, melainkan berupa bangunan seperti gedung, rumah, atau apartemen. Investasi properti pun terus diminati dikarenakan harga jual sebuah properti cenderung mengalami kenaikan. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya minta maaf. Terima kasih.